Kak, aku cari kerja susah sampai nanya-nanya kerja jadi babu aja nggak ada. Wah, aku tertarik banget nih baca komen ini. Aku tertarik mau jawabnya pakai VT. Karena aku juga pernah ada di posisi ini dan saking hopelessnya sama. Aku mau jadi bantu-bantu, mau jadi pegawai minimarket, mau jadi apapun, nggak apa-apa. Penting aku bisa punya gaji tetap. Aku pernah ada di posisi kayak gitu, makanya aku pengen banget nih baca, bales komentar ini melalui VT. Aku mau cerita pengalaman aku ya. Jadi gini, aku harus jadi tulang punggung keluarga ketika aku mulai SMA kuliah. Sempet kuliah, tapi aku harus berhenti karena memang ya itu harus jadi tulang punggung keluarga. Aku masih punya adik dua, yang kecil ya, yang satu bedanya 6 tahun, yang satu lagi bedanya 16 tahun setengah. Berarti masih kecil banget tuh, masih setahun apa 2 tahun waktu itu umurnya. Jadi aku merelakan untuk berhenti kuliah karena memang aku kemudian sibuk usaha ya, usaha sendiri karena ya itu aku kerja, aku ngelamar ditolak ditolak bahkan yang sampai jadi OB pun jadi babu pun aku ditolak nggak diterima gitu. Kemudian aku berpikir ini apa ya maksud Tuhan kenapa sih kok seperti ini gitu ke hidup aku. Aku dari orang yang alhamdulillah mampu kemudian harus jatuh mobil dijual-jualin gitu, ada 2 mobil waktu itu, terus, aku terbiasa dengan hidup yang enak, dengan pembantu, terus rumah digadein, dan harus mengalami hidup seperti ini kan rasanya down sekali ya, apalagi waktu itu aku masih muda kan, masih lulus SMA, baru lulus SMA gitu. Ya udah aku akhirnya memberanikan diri ketika dapat ngelamar kerjaan kemana-mana nggak diterima, apalagi lulusan SMA apa sih gitu loh, nggak susah mau dapat kerja sampai aku hopeless menjadi pembantu juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku ingat pada saat aku SMP, SMA, mama aku pernah ngajak aku beberapa kali lomba model, ngedance, aku dari SD belajar nari, akhirnya aku memberanikan diri ngumpulin temen anak-anak kecil nih yang satu RT, satu gang gitu ya, untuk aku ajarin nari. Aku ajarin model bergaya gitu ya, seperti seorang foto model. Aku bergaya, aku geret tuh sofa di ruang tamu ya, aku keluarin supaya ada space. Kan ini rumahku waktu itu juga rumah yang apa perumahan yang ya udah bangunannya belum direnov jadi masih segitu-gitunya ruang tamu masih sekecil-kecil itu nggak ada tempat ya aku geret keluar buat space buat latihan aku pasang musik kita latihan habis itu aku coba berpikir lagi oh dulu aku lomba aku di kesini terus aku hubungin tuh penyelenggara lombanya, aku ajak anak-anak untuk lomba model dan ngisi acara nari dance pada saat itu di acara itu. Nggak dibayar, nggak apa-apa. Buat aku waktu itu seperti itu ya. Nggak dibayar, nggak apa-apa, yang penting anak-anak bisa tampil dulu. Dari situ berkembang. Berkembang sampai pada tahun awal-awal tahun 2000-an 98 aku mulai buka sanggar di rumah itu di ruang tamu rumah yang harus geret-geret sofa keluar nanti selesai masukin lagi. Itu di awal tahun 2000-an makin berkembang, aku bisa bawa mereka syuting-syuting karena aku mulai memperluas jaringan. Aku bawa ke PH untuk mereka ikutan syuting figuran-figuran sinetron gitu. Terus akhirnya sanggar semakin berkembang karena menang-menang lomba, main sinetron juga ada yang dapat peran segala macam. Nama aku semakin naik kan, semakin dikenal dan sampai aku bisa punya di mall. Itu perjuangan di tahun 2007 tuh aku buka sanggar di Mega Bekasi Hypermall yang keluar tol Bekasi Barat itu aku 2007 aku buka sanggar di situ tuh luar biasa kebesaran Tuhan ya. Jadi kalau susah cari kerja, jangan dulu berpikir pesimis gitu loh. Berarti Tuhan nggak mau kamu ada di tempat situ. Tuhan ingin menaikkan kamu, diangkat. Kamu tuh mau diangkat derajatnya ke yang lebih tinggi lagi gitu ya. Bukan berarti pekerjaan itu derajatnya tidak tinggi. Nggak, aku nggak merendahkan yang seperti itu. Bukan gitu maksudnya. Jadi kamu tuh sebenarnya
ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan ke kamu, cuma mungkin kamu masih belum belum kebayang ke situ. Makanya aku coba bikin VT ini supaya kamu coba apa sih potensi yang ada di dalam diri kamu, kamu kembangkan. Nah, dari situ akhirnya aku bisa punya sanggal di mall, terus bisa masukin anak-anak ke TV-TV, ke sinetron-sinetron, bahkan aku juga ikut main sinetron zaman dulu gitu ya, main film, iklan. Dari hal seperti itu sebetulnya, antara rasa percaya diri dengan tidak percaya diri, apalagi kalau casting ya, pada bawa mobil, cantik-cantik, putih-putih, bersih-bersih, itu sebetulnya insecure itu ada, minder itu ada, cuma aku berusaha untuk enggak, aku harus bisa maju, aku harus bisa maju. Itu terus yang aku tanamkan ya ke dalam diri aku. Sorry, ada rambut rontok. Jadi alhamdulillah jauh lebih baik berubah kehidupanku. Aku bisa eh, nyekolahin adik aku sampai S1 semua karena pada saat aku akhirnya berhenti untuk memutuskan berhenti untuk tidak kuliah lagi gitu karena di situ aku punya tekad adik-adik aku dua-duanya harus minimal S1 dan alhamdulillah aku bisa menyelesaikan itu semua. Jadi jangan putus asa, tetap rubah mindset. Ya, selalu aku bilang, rubah pola pikir. Selalu untuk belajar mengambil sisi baik apa sih yang harus kita pelajari dari kejadian ini. Pasti ada, nggak mungkin deh. Pasti Allah ingin kita sesuatu gitu, kita ngapain gitu loh. Yang memang Allah ingin berikan kita yang terbaik untuk kita. Tapi kita aja kadang nggak mau mikir yang terlalu jauh atau males untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, itu yang harus kita perangi dari dalam diri kita. Harus kita lawan. Gitu ya. Jadi yakin bahwa Allah tuh mau kamu lebih baik lagi. Semangat, semangat, semangat. Bismillah. Pasti bisa, insya Allah.